update tentang ransomware Lockbit dan langkah mitigasinya agar kita tetap waspada terhadap si Lockbit yang diperjualbelikan. 45 menit nanti waktu saya berikan kepada Pak Adi, kemudian dilanjutkan dengan 15 menit sesi Q&A. Jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, langsung saja diketik di kolom chat. Ada formatnya yaitu nama, strip nama perusahaan. Jadi contohnya misalkan saya Laura, strip Prosperita. Nah, baru diketik pertanyaannya, gitu ya. Segampang itu, sesimpel itu, jangan lupa ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, langsung saja tanpa berlama lagi, kita mulai Asset Webinar Lockbit. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Ibu Laura ya. Selamat siang sobat-sobat Asset, sobat-sobat IT di seluruh Indonesia ya. Dan orang-orang yang ikut join bergabung di acara webinar kali ini. Dan mungkin ini udah termasuk webinar ke sekian kali ya Bu Laura. Asset mengadakan webinar ini dan mungkin hari ini kita akan mengangkat isu yang lagi hangat yaitu tentang Lockbit. Jadi ransomware Lockbit ya yang memang termasuk salah satu top top malware yang bukan cuma di Indonesia tapi juga ada di seluruh dunia. Oke, kita langsung saja ya presentasinya. Oke, Lockbit merupakan salah satu varian ransomware yang mungkin kita tahu bahwa cara kerja ransomware ini awalnya yang memang melakukan pencurian data, menyandera data kita, kemudian yang terakhir adalah melakukan enkripsi data kita. Dan ketika seseorang ya yang ingin meminta data kita meminta data kita untuk kembali, maka pembuat ransomnya akan meminta sejumlah tebusan. Nah, untuk itu dalam kali ini kita Asset dan Prosperita Mitra Indonesia akan membahas ya sisi lain tentang ransomware Lockbit yang mungkin kita sudah tahu, sudah ada di mana-mana ya, sudah dikupas di media gitu kan. Dan mungkin kita akan lihat pandangan Prosperita, pandangan Asset tentang ransomware Lockbit. Oke, pertama ransomware Lockbit ini adalah salah satu isu yang besar ya, salah satu sebetulnya yang menjadi perhatian khusus bagi bukan cuma IT sebetulnya, tapi ini juga sudah menjadi perhatian khusus di seluruh dunia. Jadi mungkin kalau dari US ya, ada CISA, ada FBI yang memang mentargetkan geng ini untuk segera diatasi gitu kan. Tapi memang hingga saat ini gitu kan, proses penyebaran ransomware Lockbit justru malah menjadi banyak, serangannya makin banyak. Lalu isu apa sih sebenarnya yang akan kita lihat? Nah, kita lihat adalah di review di 2022 ya. Kenapa ini menjadi isu yang besar? Karena di 2022 itu Lockbit meraih 836 korban, artinya 45% dari total korban yang kena ransomware itu dikuasai oleh Lockbit. Jadi artinya jika kita kalkulasi dalam 1 tahun ya 365, maka Lockbit ini bisa 2 atau 3 kali menginfeksi sebuah perusahaan dalam 1 hari. Artinya kalau misalnya kita lihat bahwa tiada hari tanpa Lockbit. Jadi Senin sampai Minggu semua bakalan jadi korban. Jadi mostly Lockbit menjadi top 10 ransomware yang paling tinggi karena dia menguasai 45% total korban yang ada di seluruh dunia. Yang kedua apa yang menjadi isu besarnya? Yang kedua adalah Lockbit ini unik. Jadi dia punya teknologi yang sudah setara ya antivirus ataupun setara EDR yang dimana
platformnya, ya, platform ini bisa di-generate sangat cepat. Jadi jika memang ada afiliasi, ya, ada mitra yang ingin misalnya ingin menggunakan Lockbit, maka mitra itu tinggal mengeksekusi, tinggal memilih apakah target yang akan saya attack itu pengguna Windows, pengguna Linux, ataupun misalnya yang saya jadikan target adalah ESX, VMware. Nah, itu tinggal create saja, tinggal masukkan fungsi-fungsinya, misalnya antivirusnya disable gitu kan, kemudian disable EDR-nya atau bisa melakukan fungsi scanning. Nah, itu sudah ada di platform, tinggal di-build, maka tinggal yang akan mengeksekusinya, yang akan melakukan attack-nya, tinggal mendeploy aja di perusahaan yang menjadi target. Nah, yang kedua, Lockbit punya stealer sendiri, ya, dibandingkan ransomware yang lain. Stealer dia dinamakan Stealbit, yang memang mempunyai fungsi transfer, ya, fungsi upload data, sama seperti halnya kita ingin mendownload data. Misalnya kita ingin mendownload film yang sebesar 2 GB gitu kan, dengan IDM ataupun dengan NextGate atau WeGate, kita bisa bagi part menjadi 8, sehingga proses downloadnya lebih cepat. Nah, Lockbit menggunakan Stealbit yang melakukan proses transfer perpindahan data dari korban ke servernya Lockbit itu lebih cepat, dan prosesnya itu hidden, tidak diketahui fungsi-fungsi security yang sudah secara otomatis bisa di-disable oleh si Lockbit ini. Nah, ini menjadi isu sebetulnya, bagaimana misalnya data yang sangat besar bisa dengan mudah di-upload, ditransfer dengan lebih cepat dibandingkan misalnya menggunakan proses transfer yang sudah ada, misalnya AirClone ataupun proses transfer seperti File Explorer. Yang ketiga, kenapa menjadi isu yang besar? Nah, Lockbit punya afiliasi, ya, walaupun memang kita ketahui bahwa geng ini berasal dari Rusia, tapi dia punya afiliasi yang sifatnya internasional. Nah, afiliasi yang dia buka ini adalah sifatnya unlimited. Jadi Lockbit membuka siapapun bisa menjadi afiliasi mereka, menjadi partner mereka, bisa menjadi mitra mereka, dan khususnya terutama adalah bagi profesional-profesional di bidang IT security. Nah, IT security yang mungkin kita tahu misalnya skopnya seperti hacker atau pentester, ya. Jadi mereka membuka afiliasi secara luas, membuka mitra kerjasama secara luas, dan salah satu yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana Lockbit memanjakan si mitranya, si afiliasinya, dengan membuat persentase keuntungan, ya, margin hingga 80%. Nah, dari sini menjadi isu. Kenapa? Karena orang akan lebih mudah tertarik dengan tawaran si Lockbit. Nah, menariknya dari afiliasi yang sifatnya sudah internasional ini, Lockbit membuat sebuah gambaran siapa saja yang menjadi afiliasinya. Jika kita lihat, ya, dari gambaran blognya Lockbit, itu hampir 19 negara, ya, yang tercatat sebagai mitranya Lockbit. Dan menariknya, jika Anda lihat di gambar kedua, di bagian kedua dan di pojok sebelah kanan, itu ada salah satunya adalah Indonesia. Artinya ada afiliasi, ada orang bisa dibilang hacker ataupun spesialis di security ini yang telah menjadi bagian dari si Lockbit. Oke, lalu siapa si afiliasi ini? Lalu siapa yang menjadi kuncinya Lockbit melakukan penyerangan ke dalam perusahaan? Oke, kita akan lihat apa yang diinformasikan oleh Lockbit. Oke, Lockbit punya rulebook, ya. Jadi nggak semua, walaupun dia buka secara open gitu kan, walaupun dia buka siapapun profesional bisa join gitu kan, mereka punya rule. Jadi rule yang dia gunakan adalah yang pertama, mungkin kita bisa lihat bahwa afiliasi ini atau mitra ini harus menggunakan software yang sudah dibuat, sudah ada di platformnya, tinggal di-create lalu menggunakan software yang sudah di-build. Kemudian afiliasi itu tidak boleh
men-share platform itu kepada orang lain karena aksesnya sudah diberikan kepada orang yang sudah menjadi partner. Nah, yang ketiga, siapapun partner yang sudah melakukan misalnya attack, kemudian membuka channel untuk berkomunikasi kepada korbannya gitu kan, dan itu harus mematuhi. Contohnya misalnya jika ada perusahaan yang sudah kena ransom gitu kan, udah kena ransom. Nah, maka Lockbit akan buka channel, dan channel itulah yang mungkin menjadi bahan komunikasi gitu kan kepada si attacker, dan ada ruang untuk misalnya meminta sejumlah harga, dan ini harus disetujui. Dan yang menariknya adalah bahwa setiap yang afiliasi itu memang bukan orang sembarangan. Jadi mereka memang sudah experience ya, sudah bisa dibilang memiliki kemampuan pentest, bahkan mereka sudah terbiasa gitu kan bergabung dalam afiliasi ransomware yang lain, dan mungkin inilah yang akan dijadikan sebagai syarat untuk melakukan serangan kepada customer ataupun korban lain yang misalnya menjadi target dari si afiliasi. Oke, lalu bagaimana si attacker ini melakukan serangannya? Bagaimana caranya mereka melakukan serangan dari ransomware ini? Oke, ini adalah gambaran ya sebetulnya bagaimana Lockbit versi 3 melakukan serangan ke dalam perusahaan. Nah, yang pertama tentu adalah melakukan brute force attack. Jadi mereka punya data ID ataupun dapat akses RDP ataupun VPN, lalu berusaha melakukan brute force attack ataupun menggunakan kredensial yang sudah didapat. Nah, fase inilah sebenarnya yang paling banyak dilakukan oleh penyerang ya, target untuk mencoba masuk ke dalam akses perusahaan. Nah, yang kedua adalah bagaimana si penyerang ini menggunakan celah keamanan ataupun celah dari konfigurasi yang memang tidak di-setup oleh misalnya tim IT. Jadi dua potensial inilah yang digunakan untuk masuk ke dalam perusahaan. Lalu ketika dia sudah masuk, maka dia melakukan proses mengontrol ya, command and control, menggunakan beberapa aplikasi gitu kan yang digunakan untuk men-take over PC ataupun men-take over server yang sudah menjadi target. Nah, di fase keempat lah di mana software dari si Lockbit digunakan. Jadi proses software ini digunakan termasuk misalnya melakukan enkripsi ataupun melakukan transfer data. Dan terakhir mungkin yang kita sudah tahu ya, dan kebanyakan orang sudah tahu bahwa ketika kena ransom maka data kita ke-encrypt. Nah, proses pertama, kedua, ketiga, dan keempat inilah yang sebetulnya yang tidak diketahui orang, yang hanya misalnya, oh mungkin hanya dari ini, mungkin karena ini. Jadi mostly ini adalah 4 proses yang sebetulnya sudah dilakukan nggak hanya dalam hitungan jam, tapi mungkin proses ini sudah dilakukan 1 atau 2 hari sebelumnya. Bahkan mungkin mereka sudah mencoba melakukan akses ke dalam itu bisa lebih dari 1 atau 2 bulan. Oke, nah cara yang pertama adalah brute force. Mostly ini adalah cara yang paling banyak. Kenapa? Karena dari history yang sudah didapat ya beberapa korban, mostly brute force yang paling banyak dilakukan karena memanfaatkan celah dari port ataupun services yang terbuka di sebuah perusahaan. Nah, jika kita cek ya hari ini gitu kan, saya juga cek tentang port yang terbuka di Indonesia nih, terutama adalah port remote desktop yang mostly digunakan oleh attacker, mostly digunakan oleh si afiliasi ini adalah RDP yang paling banyak itu 12.800. Artinya banyak nih perangkat device di Indonesia gitu kan yang memang portnya secara default sudah kebuka remote desktopnya. Dan yang kedua adalah menggunakan cara lewat akses VPN yang mungkin orang yang kerja di luar ataupun tidak ada di kantor ya, remote working.
Nah, bagaimana mereka melakukan brute force? Umumnya mereka menggunakan password yang banyak digunakan. Mungkin kalau kita sudah tahu ya, kalau server basis Windows, usernya sudah pasti administrator. Server basis Linux, usernya sudah pasti root. Mereka tinggal melakukan password default ataupun brute force password yang misalnya bisa diakses atau bisa di-download melalui Notepad. Yaitu most common password, ada 200 password default yang sudah digunakan oleh orang ya untuk melakukan password di perangkatnya. Cara yang kedua adalah exploit. Jadi cara yang memanfaatkan celah keamanan dari mostly adalah server ya, ataupun perangkat device yang ada di perusahaan. Seperti misalnya Windows Server yang public, kalau kita cek di Shodan, banyak tuh server-server di Indonesia yang open public, yang seharusnya jika ini diterapkan Zero Trust, mungkin tidak banyak harusnya server yang open public ke luar. Kemudian ada Linux server yang juga open public dan ESX ya. Dan ESX ini juga pernah jadi isu di bulan Februari, sebenarnya banyak kejadian orang terserang ransom ya, karena celah keamanan dari ESX-nya. Nah, hal inilah sebenarnya yang dimanfaatkan ketika mereka punya target, server yang menjadi target, kemudian tinggal melakukan eksploitasi dari server yang terbuka tersebut. Nah, data dari threat intelligence kita, Awan Pintar ya, jadi di Indonesia mostly itu banyak serangan ya, dan kita cek di 24 jam terakhir, satu hari ini, itu mostly banyak serangan yang mengarah ke Indonesia itu hampir 28 juta dalam satu hari. Dan kalau kita lihat dari gambar ini, gitu kan, serangan ini, itu juga ada highlight ya, ada Indonesia juga menjadi salah satu juga yang melakukan serangan, artinya ada hacker ataupun ada pentester yang melakukan penetrasi gitu kan ke orang Indonesia sendiri. Jadi kalau kita lihat ini source valid ya, bahwa serangan itu ada. Nah, setelah melakukan brute force, ini adalah langkah bagaimana bisa mengakses ke dalam perangkat atau device. Jadi menggunakan command and control ataupun mencoba menggunakan misalnya sistem dari perangkat seperti Windows ataupun PowerShell dari server ataupun Windows-nya. Nah, setelah dia menguasai perangkat tersebut, barulah dia membuat sebuah akun palsu ataupun memanfaatkan akun yang sudah didapatkan, sehingga gitu kan ketika dia sudah masuk maka dia akan dalam keadaan hidden ya, silent, untuk memantau situasi yang ada di perusahaan tersebut. So jika dia sudah di dalam, dia ngapain? Nah, yang dilakukan adalah lateral movement, yaitu melakukan eksploitasi di dalam jaringan tersebut, entah itu menggunakan proxy ataupun entah menggunakan remote desktop, memastikan bahwa ada koneksi dari internal ke luar. Kemudian dia berusaha menggunakan beberapa tools ya, yang tujuannya memang mematikan antivirus ataupun mendisable fungsi EDR gitu kan, atau mencoba menguninstall antivirus. Dan ini sudah terjadi di beberapa customer. Jadi beberapa perusahaan, beberapa organisasi yang ternyata misalnya bahwa antivirusnya bisa nih dimatikan atau disable oleh serangan ransom. Nah, kemudian bagaimana caranya dia bisa menjaga agar serangan itu bisa efektif? Mereka akan mengecek dengan misalnya network scanner ataupun menggunakan tools Adafine untuk memastikan dia bisa eksis, scanning PC-PC mana yang juga bisa saya inject ataupun bisa memanfaatkan domain controller. Memastikan perangkat device bisa diinjeksi. Nah, setelah dia sudah eksis ya, sudah tidak ada lagi penghalang, barulah dia melakukan proses yang namanya pencurian data. Jadi gunakan malware stealer gitu kan yang sudah dibuat di build package-nya. Nah, stealer inilah yang akan memfilter sebenarnya kan data-data mana yang mungkin bisa kita gunakan, kemudian data ini yang akan ditransfer. Nah, dia banyak tuh
web service yang digunakan untuk melakukan transfer datanya. Jadi mostly yang paling banyak digunakan adalah Sendspace, jadi sendspace.com ataupun Unknownfile. Nah, selain itu, jadi ada 6 web service yang digunakan untuk melakukan transfer data dari customer ke web service. Nah, hal ini menggunakan style mereka khusus ya, yaitu Steelbit. So, apa yang terjadi setelah semua proses sudah digunakan ya? Jadi step terakhir mereka gitu kan, para penyerang itu adalah menggunakan builder dari si Lockbit itu, yaitu menggunakan software enkripsinya gitu kan, kemudian melakukan encrypt lah servernya. Ya, disitulah sebenarnya ada proses key ataupun ada proses decrypt. Hanya setelah itu dieksekusi, semua proses key dan decryptnya itu sudah di-delete secara otomatis, sehingga yang ada adalah data-data kita yang sudah terenkripsi. Jadi ini adalah proses terakhir dari ransomware Lockbit. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana sih kita mencegah dari serangan Lockbit? Nah, yang mungkin kita perlu setujui dulu ya, kita perlu sepakati bahwa tidak ada silver bullet ya, jadi nggak ada 100% bahwa itu bisa mengatasi. Jadi mostly attacker juga sama seperti kita gitu kan, mereka juga punya inovasi, punya teknologi yang akan digunakan mencoba untuk mencari celah dari perusahaan. Tapi bagaimana kita bisa mengurangi sebenarnya celah tersebut? Nah, ini yang akan kita share. Nah, yang pertama adalah konsep zero trust di jaringan ya. Zero trust di jaringan. Nah, ini sebenarnya adalah konsep yang dimana mungkin akan berbenturan ya antara kepentingan gitu kan, sehingga mesti diterapkan polisinya secara bertahap hingga semuanya sudah paham, semuanya sudah tahu dan bisa disesuaikan dengan polisi perusahaan. Secara konsep visibility, semua perangkat yang ada di jaringan itu harus diidentifikasi dan harus dimonitor, dan terutama adalah harus diproteksi. Bagaimana jika ini tidak diidentifikasi? Bagaimana ini tidak bisa dimonitor atau tidak diproteksi malah? Nah, artinya perangkat tersebut tidak boleh terkoneksi ke jaringan perusahaan. Jadi mostly dari awal misalnya bahwa ini PC baru nih, PC baru diregister, oke, Windows-nya sudah diupdate apa enggak, firewall-nya sudah di-setup apa enggak, UAC-nya sudah dipasang antivirus. Jika ada beberapa misalnya policy yang sudah di-set ternyata belum, maka sebaiknya tidak boleh dikoneksikan ke jaringan. Jadi kita perlu ada visibility, memastikan semua perangkat device, semua perangkat jaringan ataupun koneksi gitu kan, perangkat yang koneksi ke jaringan itu harus dikontrol, harus dimonitor. Yang kedua adalah policy. Bagaimana kita memastikan policy itu harus dijalankan ya. Jadi artinya jika memang tidak memenuhi kualifikasi, jika memang ini tidak dipasang antivirus, ya sudah, tidak boleh koneksi ke jaringan. Ataupun ketika misalnya usernya tidak menggunakan password yang default nih misalnya, tidak ada password yang random minimal misalnya 8 angka atau 12. Oke, kalau gitu nggak boleh akses. Kenapa? Karena itu artinya adalah tidak menyesuaikan standar prosedur untuk security. Jadi perlu ada penerapan policy secara tegas kepada seluruh yang terkoneksi ke jaringan. Nah, yang terakhir adalah otomasi ya. Bagaimana proses tersebut sudah berjalan, sudah memastikan bahwa tidak ada melanggar, dan ketika melanggar udah langsung otomatis kita blok. Karena misalnya ada software misalnya software AnyDesk atau software yang tidak jelas di perusahaan itu, maka ini saya blok dari jaringan. Jadi kita perlu mencegah misalnya aktivitas atau IP yang memang tidak boleh bersentuhan ke network, karena ini bisa menimbulkan celah. Kemudian memastikan semua aplikasi yang berjalan kita blok. Jadi memang policy itu distandarkan. Dan mungkin terkait penggunaan password, kita bisa
menggunakan misalnya 2FA untuk memastikan ketika ada orang remote ataupun mengakses file sharing atau mengakses aplikasi perusahaan itu perlu ada tambahan security. Jadi perlu ada autentikasi bahwa yang mengakses itu benar saya. Jadi security inilah sebenarnya yang perlu digunakan. Jadi konsep Zero Trust kita terapkan di perusahaan. Yang kedua, nah ini yang terjadi ya di banyak sebetulnya adalah ketika hubungannya sama latest update. Jadi keep your system up to date. Jadi bagaimana memastikan sistem kita bisa up to date ya. Bukan cuma dari sisi operating system, bukan cuma dari sisi OS, tapi aplikasi yang digunakan ataupun firmware yang digunakan. Nah, celah ini sebetulnya yang bisa dijadikan potensi penyerang masuk ke dalam sistem. Yang kedua adalah patch jika ada celah keamanan yang baru. Biasanya ini berhubungan dengan zero day ya, celah-celah yang baru yang memang muncul bisa diimplementasikan oleh penyerang gitu kan, yang memang mengimbas ya kepada perangkat OS ataupun aplikasi ataupun firmware. Jadi banyak sebenarnya celah-celah yang bisa digunakan oleh attacker untuk masuk ke dalam sistem. Terakhir gitu kan, yaitu migrasi jika memang perangkat sistem Anda sudah tidak disupport lagi. Jadi contoh misalnya OS ya dari Microsoft merilis bahwa kita tidak bisa mengeluarkan patch lagi, tidak bisa mengeluarkan update lagi untuk misalnya OS tertentu nih, misalnya Windows 7 ataupun 2008. Nah, artinya akan ada potensi celah keamanan di kedua OS tersebut. Nah, lalu bagaimana kita? Nah, kalau bisa gitu kan, kita setidaknya bertahap melakukan migrasi ke sistem yang baru, minimal misalnya sudah Windows 10 ataupun kalau server paling nggak bisa bertahap migrasi ke 2012. Ini tujuannya sebenarnya menutup celah keamanan yang memang sudah tidak bisa disupport lagi dari vendor. Jadi baik OS, aplikasi atau firmware, setidaknya kita harus memastikan bahwa sistem kita sudah latest update. Oke, selanjutnya adalah dua fungsi ya sebetulnya yang rata-rata kurang dijalankan. Jadi mostly backup itu penting. Jadi ketika ada disaster ya, ada insiden gitu kan, kita setidaknya bisa melakukan backup secara cepat. Nah, tapi mungkin yang perlu jadi tambahan adalah walaupun sudah dilakukan backup secara terjadwal ya, sudah dijadwalkan, perlu adanya backup selain yang terkoneksi di jaringan gitu kan, ataupun misalnya sudah punya cloud. Setidaknya harus ada backup yang sifatnya offline. Entah itu bentuknya storage ya, ataupun bentuknya tape. Setidaknya ini bisa mempercepat proses dari recovery ketika kita terjadi serangan atau ketika ada insiden yang menimpa perusahaan kita. Nah, terakhir sebetulnya adalah log dan report yang memang ini juga menjadi poin penting sih. Bagaimana kita memastikan bahwa ada log, ada notifikasi, ada report yang menjadi panduan sebetulnya bagi IT ketika ada misalnya aktivitas yang mencurigakan ataupun traffic yang dicurigai ataupun deteksi dari antivirus ataupun deteksi dari firewall terkait aktivitas broadcast ataupun suspicious. Nah, ini setidaknya menjadi informasi ya, menjadi IOC dari IT untuk melakukan tracing, melakukan potensi membaca apakah report ini akan berpotensi terjadinya serangan. Jadi perlu adanya log dan report terkait aktivitas yang sudah ada di perusahaan yang mungkin sama konsepnya seperti backup, itu bisa terjadwal, bisa schedule, jadi bisa dilakukan logging atau report yang sifatnya terjadwal, misalnya seminggu sekali ataupun sebulan sekali, sehingga kita bisa memilah, bisa mengidentifikasi potensi serangan yang akan terjadi di masa depan. Lalu bagaimana yang pengguna aset ya?
Jadi pengguna aset itu kita ada beberapa fitur yang bisa digunakan sebetulnya. Mostly ransomware fitur itu yang paling banyak kita sarankan aktif. Rata-rata orang tidak mengaktifkan ya, karena mungkin biasanya gitu kan, kalau aktif mungkin resource-nya atau tidak bisa dijalankan gitu kan, jadi aplikasi yang diblok. Kalau bisa sih semua pengguna aset itu wajib mengaktifkan ransomware, fitur ransomware ini. Yang kedua adalah firewall. Nah, firewall di aset sebenarnya punya fungsi yang memang mencegah aktivitas brute force ataupun misalnya device yang ingin koneksi ke PC kita, device kita atau network kita, dan itu bisa diblok sebetulnya. Hanya memang sekali lagi firewall juga menjadi catatan ya, karena biasanya orang mendisable karena ingin koneksi jaringannya lebih aman, lebih cepat untuk melakukan pekerjaan sebetulnya, tapi tidak aman untuk aktivitas pencegahan serangan cyber. Jadi kalau bisa dan wajib sebenarnya untuk mengaktifkan fungsi asset firewall. Nah, yang ketiga ini yang digunakan oleh kita untuk mencegah, memastikan tidak ada aksi mematikan antivirus ya, ataupun mendisable antivirus. Jadi password protected. Jadi pastikan semua pengguna aset agar mengaktifkan fungsi password sehingga antivirusnya tidak bisa disable ataupun tidak bisa di-kill ya dengan mudah. Jadi akan kesulitan. Jadi pengguna aset sebenarnya nggak perlu khawatir kalau sudah di password. Nah, terakhir latest product. Jadi saran kita memang selalu menggunakan versi yang terbaru. Jadi orang selalu menganggap bahwa antivirusnya sudah update, secara signature sudah update, jadi regular update. Tapi tidak menggunakan latest version ya, tidak menggunakan versi terbaru. Saran kita adalah semua pengguna aset setidaknya harus menggunakan latest product. Oke, nah sebelum masuk ke Q&A, kita ada video terkait sampel dari ransomware Lockbit ini. Nah, video ini kita bisa lihat bahwa sebelum perangkat itu pakai aset, jadi ketika si Lockbit jalan, maka dia akan dengan mudah melakukan enkripsi. Dan bagaimana jika user asset sudah pasang, asset akan mengeblok sebetulnya dari awal sebelum terjadinya enkripsi. Nah, mungkin kita akan lihat, saksikan ya, cuplikan video. Boleh dilihat? Maka dia akan mengencrypsi
Oke, itu sekilas videonya ya dari hasil testing di lab kita. Mungkin langsung ke Bu Laura terkait Q&A. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Wah, ini udah sangat menarik karena pertanyaannya yang masuk sudah banyak sekali nih Pak Adi. Pertanyaannya saya coba menjawab ya. Pak Adi, bisa minta tolong dijawab ya. Pertanyaan ini dari Bapak Herwin. Pak Herwin menanyakan, kami menggunakan AV-Asset pada file server di Windows Server. Apakah Asset sudah bisa protect dari Lockbit 3? Oke, karena basicnya Lockbit ini menggunakan dua cara ya, yaitu tadi brute force dan celah keamanan, maka yang paling kita sarankan adalah memastikan dulu apakah sistem operasinya itu sudah update, sudah di-patch, karena dengan sudah update, sudah di-patch, atau sudah memenuhi requirement asset. Nah, ini bisa kita menggunakan asset di server itu, asset server security sebenarnya, yang versi baru latest, untuk mencegah si Lockbit ini gitu kan memanfaatkan celah keamanan dari OS ataupun si asset itu sendiri. Nah, jika misalnya sudah menggunakan asset versi baru gitu atau sudah komputer sudah tutup celah keamanannya, nah fungsi asset sebenarnya ada NAP tadi, Network Attack Protection, sama fungsi tadi kan semua fitur ya, ada ransomware shield, ada lifeguard, ada exploit blocker. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi itu bisa mencegah dari aksi Lockbit melakukan enkripsi. Jadi jika semua fitur yang tadi aktif, maka potensi serangan Lockbit itu bisa ditutup dengan mudah. Jadi yang pasti pastikan bahwa OS Anda sudah oke, sudah update, sudah ada patch terbaru, maka kita bisa tutup dengan assetnya versi baru dan semua fiturnya sudah aktif, maka itu mencegah sebenarnya dari serangan Lockbit 3. Oke, semoga menjawab ya Bapak Herwin. Next, Pak Adi, ada pertanyaan juga nih dari Bapak Rinto Wibawanto. Apakah Asset sudah memiliki Next Gen AV atau XDR nih, Pak Adi? Iya, Asset sudah ada versi yang Next Gen atau versi EDR-nya. Jadi yang Next Gen itu ada Asset Protect Advance ya. Jadi dia itu ada salah satu fitur namanya Lifeguard, yang memang memastikan bisa menutup celah keamanan zero day ya. Ada file-file mencurigakan dan itu bisa langsung di blok. Jadi ada sandbox-nya, ada cloud sandboxing yang akan melakukan pengecekan suspicious file atau file-file yang dianggap baru, tidak ada di signature. Nah, untuk EDR-nya Asset sudah masuk ke level XDR sebetulnya, karena memang sudah terintegrasi gitu kan ke platform lain ya. Misalnya Anda punya Azure gitu kan, jadi sudah menggunakan XDR dan ada di Asset Protect Enterprise. Jadi ada satu namanya Asset Inspect ya. Jadi satu produk namanya Asset Inspect yang memang disitulah fungsi XDR-nya Asset untuk melihat aktivitas yang mencurigakan, yang anomali, dan memang punya rule yang digunakan untuk meng-kill ataupun memonitoring dari serangan ransom. Jadi ya, Asset ada Next Gen dan ada XDR-nya. Tentu ada ya Pak Adi ya? Iya, tentu ada. Tentu ada. Oke, next. Ini pertanyaan dari Bapak Genta, dari Pakuwon. Pertanyaannya adalah, Asset ransomware apakah namanya fitur HIPS? Itu ya Pak Adi? Tadi dari slide itu ya, jadi Asset ransomware itu sebetulnya banyak fitur. Salah satunya adalah di HIPS. Jadi salah satunya adalah di HIPS. Jadi Advanced Memory Scanner itu termasuk fitur ransomware. Asset Live Grid termasuk fitur ransomware. Jadi sebetulnya tidak hanya HIPS,
Tapi asset ransomware itu ada beberapa fitur yang tergabung menjadi satu. Seperti itu, Oke. Bu Laura. Oke, semoga menjawab ya Pak Genta. Kemudian pertanyaan lagi next nih Pak Adi. Kita masih punya waktu ya, jadi saya coba menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin tidak semua, karena nanti akan ada juga yang menjawab via chat dari tim Prosperita. Ini pertanyaan dari Bapak Rudini dari PT Transjakarta. Mau tanya nih Pak, seberapa cepat aset signature-nya dapat mengenali varian-varian baru, zero day atau dari Lockbit? Oke, itu termasuk ada di next gen-nya Asset, ya, Asset Lifeguard namanya, yang memang punya fitur untuk memastikan celah keamanan zero day, file-file yang mencurigakan, misalnya tidak ada di signature, nah itu bisa menggunakan Asset Lifeguard. Nah, estimasinya itu adalah tidak sampai 5 menit sih. Jadi ketika ada suspicious nih, ada exploit dari serangan ransomware ataupun itu Lockbit, maka Lifeguard ini akan menganalisis ya di machine learning-nya, cloud sandboxing, untuk memfilter atau mengeksekusi file exploit tersebut. Jika dia suspicious, itu akan langsung diblok. Dan ketika sudah diblok, maka semua pengguna Lifeguard atau pengguna sandbox-nya itu akan memblok dari exploit tersebut. Sedangkan bagi yang tidak menggunakan Lifeguard, itu akan menunggu update selanjutnya. Jadi jika Anda sudah pakai Lifeguard, sebenarnya prosesnya tidak sampai 5 menit. Jadi machine learning asset akan melakukan analisis terkait file baru ataupun celah keamanan ya, zero day. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Ya. Next dari Bapak Agus Noviar dari PT Indomarko. Apakah ada saran vulnerability yang harus diamankan untuk OS server yang menggunakan OS Linux agar bisa terhindar dari Lockbit 3.0? Silakan Pak Adi. Ya, saya tidak hafal sebetulnya celah-celah keamanannya untuk Linux server, tapi memang Lockbit 3 juga menyerang sebetulnya Linux server ya. Dan saya sebenarnya sudah pernah mensarankan ke beberapa pengguna asset untuk memastikan semua server Linux-nya dipasang antivirus, terutama server security ya, yang latest, dan dia bisa melakukan pendeteksian jika misalnya ada file mencurigakan, sebenarnya entah file script ataupun file Python yang memang mau menginjeksi Linux. Nah, sementara untuk celah keamanannya sendiri itu memang ada, mungkin perlu ada literasi khusus ya untuk mencari tahu gitu kan, atau mengumpulkan data terkait Linux-nya. Tapi secara normal jika Anda melakukan update OS Linux, itu sebenarnya sudah diberikan sih informasinya bahwa ini ada celah keamanan, Anda bisa melakukan update gitu, baik itu misalnya mau di apt update ataupun di YAM upgrade gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada sih di definisinya si Linux sendiri. Jadi sudah ada pattern-nya. Hanya memang kalau Linux Anda sudah obsolete ya, maksudnya sudah tidak disediakan lagi dari vendornya, maka itu akan sulit sih. Jadi kita biasanya kalau memang sudah berhenti support dari Linux, kita sarankan ya mungkin bertahap mengganti Linux-nya, mungkin dari yang sudah atau yang masih bisa disupport oleh vendor Linux-nya, seperti itu. Oke, semoga menjawab Bapak siapa tadi? Saya lupa. Agus. Bapak Agus ya, dari PT Indomarko ya. Oke, next ini ada pertanyaan dari Bapak Fajar. Apakah modul terupdate masih akan kena nih? Bisa kena varian-varian terbaru dari Zero Day? Oke. Apakah modul update masih akan kena varian baru dari Lockbit? Jadi sebenarnya kalau bicara varian baru, jelas lebih dulu
ransomware-nya dibanding definisi antivirusnya ya. Nah, hanya antivirus tidak hanya menggunakan modul signature, jadi ada fungsi yang tadi ada HIPS, betul, jadi ada exploit blocker, ada network attack protection. Sebenarnya tujuannya adalah mencegah exploit itu masuk dulu. Kemudian ada LiveGrid ya, yang mensubmit ke machine learning, ataupun ada LiveGuard yang melakukan submit di cloud sandbox-nya Asset. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya yang digunakan untuk mencegah dari serangan yang basis zero day ya, exploit zero day. Sementara kalau bahasanya adalah ransomware Lockbit, buildernya sama gitu kan. Nah, ini sebenarnya di Signature sudah pasti bisa deteksi. Hanya memang jika memang ada inovasi baru ya, jadi kayak misalnya builder saya hanya buat Windows, kemudian Lockbit berkembang mengembangkan menjadi buildernya sudah support ASIC atau buildernya bisa support di Mac misalnya, maka ya antivirus modulnya harus update dengan Signature baru. Tapi kalau konsepnya adalah builder, Signature sudah cukup. Tapi kalau bicaranya adalah zero day, exploit, maka selain Signature yang bisa memperkuat. Jadi fungsi ransomware ataupun machine learning-nya yang mencegah dari exploit tersebut. Seperti itu, Bu Laura. Oke, next. Ini ada yang bertanya dari Bapak Ronald Eko. Selamat siang. Ya, selamat siang juga, Pak. Jika kita menggunakan Asset dan terkena enkripsi oleh ransomware, kira-kira apakah Asset bisa support untuk melakukan dekripsi file yang terkena enkripsi? Ini pertanyaannya sebenarnya banyak juga pengguna Asset yang nanya gitu ya. Mewakili nih, Pak. Ya, bisa mendekripsi. Jawabannya sebenarnya enggak. Karena dekripsi itu mesti menyesuaikan private key-nya dari buildernya ransom. Jadi kita nggak bisa mendekrip karena yang mempunyai key-nya adalah si developer ransom-nya. Jadi si pengembang ransomware yang mempunyai private key-nya. Jadi kita nggak bisa mendekripsi file yang kena ransom. Yang kita ingin pastikan adalah agar perangkatnya itu jangan sampai terkena ransom justru. Karena effortnya akan besar jika terkena ransomware. Seperti itu, Bu Laura. Oke, next. Pak Adi, masih banyak nih ternyata yang bertanya ya. Apakah Windows Server 2008, ini pertanyaan dari Bapak Arik, meskipun sudah terinstall Asset terbaru, masih mungkin bisa terkena ransom? 2008. 2008, Pak. Potensi kena ransomnya ada. Makanya bukan hanya, sekali lagi ya, jadi bukan hanya karena dipasang antivirus Anda bisa aman sih. Jadi balik lagi 2008-nya apakah sudah ada update atau sudah ada latest patch dari Microsoft gitu kan. Oke, setelah udah baru kita pastikan semua perangkat-nya sudah tidak ada celah ya. Misalnya port EDP-nya ketutup, tidak ada akses VPN dari luar gitu kan, tidak ada port-port yang misalnya sharing dan segala macamnya, kemudian fungsi dari antivirusnya sudah maksimal. Nah, jika ini sudah diterapkan, maka mencegah ransomware itu akan terjadi, jadi tidak akan ada serangan. Jadi bukan berarti semata-mata saya punya server, saya pasang antivirus itu aman. Jadi memang ada beberapa hal yang Anda harus penuhi dulu. Jadi nggak ada silver bullet tadi. Jadi semua requirement-nya kita harus pasang benar. Jadi memang nggak bisa hanya mengandalkan ada antivirus udah. Jadi memang kita perlu mengcustom server kita supaya tidak mudah kena serangan ransom. Seperti itu, Bu Laura. Oke, mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi kali ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Andika, PT Nisin Transport Indonesia. Apakah Macintosh atau MacBook sudah ada yang terkena ransom, Pak? Pertanyaan. Iya, walaupun jumlahnya kecil, itu ada. Dan yang terbaru di April itu, Pak, Lockbit merilis builder untuk Mac. Jadi artinya serangan ransomware Lockbit di Mac itu akan terjadi. Jadi di Mac sudah
ada yang terkena ransom. Jadi pastikan yang pakai Mac waspada dan pastikan sudah terpasang antivirus gitu. Ya. Oke, ini terakhir deh. Terakhir ya, satu terakhir lagi ya. Dari Bapak Nurwanto, nih dia mau tanya, apa keunggulan atau kelebihan ESET dibandingkan dengan AV lain? Jika sudah diinstal ESET, apa boleh install antivirus lokal? Oke, ya pertanyaannya ini agak dilematis ya. Hanya memang jika memang lebih butuh konsultasi lebih ya terkait ESET, kelebihan dan kekurangannya, mungkin nanti bisa kontak ke tim kita ya, marketing ataupun ke tim account kita. Nah, hanya jika hubungannya apakah jika sudah ESET bisa dipasang antivirus lokal, sebenarnya tidak perlu ya, cukup hanya butuh antivirus saja satu sebetulnya yang untuk memproteksi PC Anda. Jadi jika sudah ada ESET, nggak perlu ada antivirus lain sih, nggak perlu ada antivirus lokal, hanya memastikan ESET-nya sudah di-setup maksimum security ya. Jadi memang tidak ada disable, tidak ada fitur yang dimatikan. Kalau memang itu sudah fungsinya sudah berjalan normal, itu akan mencegah dari serangan ransom. Seperti itu. Oke. Mungkin masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab secara langsung. Nanti akan dibantu menjawab dari tim Prosperita, Bapak Adi. Kalau boleh nih, dikasih kesimpulan dong hari ini. Gimana nih langkah mitigasi supaya nggak kena dari si Lockbit nih? Oke, jadi memang untuk mengatasi atau penanganan ransomware khususnya Lockbit ini tidak instan. Jadi memang kita perlu melakukan yang namanya monitoring infrastruktur kita secara keseluruhan ya, untuk memastikan bahwa fungsi security, fungsi antivirus ataupun fungsi firewall-nya berjalan dengan baik ya di keseluruhan perangkat kita. Sudah update OS-nya, firmware-nya sudah update gitu kan. Firewall-nya kita bisa filter, tadi ya ada Zero Trust Network. Kemudian fungsi antivirusnya, semua fiturnya sudah aktif. Kita sudah menggunakan backup system. Dan terakhir adalah bagaimana semua aktivitas network itu ada log, ada monitoring. Sehingga gitu kan, kita bisa mendapatkan secara utuh gambaran dari security yang ada di perusahaan kita. Jadi tidak serta-merta bahwa cukup ada antivirus atau firewall saya sudah cukup. Tidak. Jadi memang untuk mencegah serangan seperti Lockbit ini, kita perlu melakukan evaluasi keseluruhan security yang ada di perusahaan kita. Seperti itu, Bu Laura. Yes. Dan kalau misalkan butuh nih discuss lebih dalam, boleh undang kita untuk ke kantornya ya. Boleh, benar ya, supaya kita bisa menjelaskan juga nih solusi-solusi dari Prosperita tentunya. Iya. Prosperita punya tim produk dan tim support ya, yang memang sudah certified, sudah sertifikasi, sudah memenuhi, sudah memiliki kemampuan yang baik. Hanya memang masih banyaknya customer yang memang mungkin lebih suka misalnya sendiri gitu ya,